Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muizatul Islamiyah, NIM 2303218111039. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan masalah penelitian dari mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang dengan dosen pengampu Profesor Dr. Parno MSI CRA. Oke, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian masalah. Masalah merupakan fondasi dari penelitian dalam menetapkan elemen penelitian lainnya, termasuk definisi operasional. Definisi operasional telaah literatur sebagai dasar teoritis, kemudian perumusan hipotesis dan pendekatan, kemudian serta alat atau instrumen yang digunakan, temuan dari penelitian bahkan kesimpulan. Permasalahan dalam penelitian timbul karena adanya situasi yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Problema akan muncul apabila ada kesenjangan atau gap antara harapan dengan realitas, yaitu perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi pada kenyataannya. Kemudian sumber masalah berasal dari berbagai hal, contohnya yaitu kesulitan yang dialami di sekolah baik sebagai pelajar maupun pendidik, termasuk dalam kategori masalah. Hal ini dapat berupa kesulitan dalam memahami mata pelajaran tertentu, kurangnya informasi mengenai metode pengajaran yang lebih efektif, atau mungkin kurangnya tingkat kreativitas yang terlihat pada rekan sekelas atau bahkan masalah perilaku. Kemudian sumber umum masalah itu berasal dari teori seperti teori pembelajaran, evaluasi, dan kecerdasan. Namun, masalah penelitian juga dapat berasal dari lingkungan sekitar atau pengalaman pribadi. Dan di sini menurut Furchan tahun 2005 dalam bukunya sumber masalah penelitian itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berasal dari pengalaman, yang kedua deduksi dan teori, yang ketiga adalah literatur yang relevan. Kemudian adapun sumber masalah penelitian menurut Best tahun 1982 di dalam bukunya, yaitu yang pertama karena adanya fenomena pendidikan di ruang kelas, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Kemudian yang pertama itu, yang kedua dinamika perubahan teknologi dan perkembangan kurikulum, yang ketiga pengalaman dalam konteks akademik sendiri, yang keempat yaitu berdiskusi dan berinteraksi dengan dosen pengajar, pembimbing, atau pakar yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam dalam bidangnya. Kemudian kriteria masalah yang layak diteliti, yaitu di sini mengevaluasi masalah apakah layak untuk dijadikan objek penelitian, termasuk hal yang sangat penting karena tidak semua masalah memiliki kepentingan dan nilai untuk diteliti. Kemudian bahkan jika masalah tersebut dianggap penting dan layak, kita juga harus memastikan apakah sudah ada penelitian sebelumnya mengenai masalah tersebut, atau apakah kita memiliki kapabilitas untuk mengkaji hal tersebut. Dan kemudian masalah yang layak diteliti harus memenuhi 3 syarat kelayakan. Yang pertama dari segi keilmuan, yang kedua dari metode keilmuan, yang ketiga dari kepentingan atau fokus penelitian itu. Kemudian kriteria internal masalah yang layak diteliti itu ada 4. Yang pertama, memiliki potensi untuk diselidiki secara ilmiah. Yang kedua, melibatkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga, memiliki tingkat orisinalitas atau keaslian. Yang keempat, memiliki signifikansi untuk diinvestigasi. Kemudian kriteria eksternal masalah yang layak diteliti yaitu yang pertama yaitu masalah perlu sejalan dengan kualifikasi dan minat peneliti. Yang kedua, mempertimbangkan batas waktu maksimum yang tersedia. Yang ketiga, faktor risiko penelitian. Yang keempat yaitu dukungan dari berbagai pihak. Yang kelima yaitu alokasi dana, karena dalam penelitian ini membutuhkan dana yang bisa jadi kadang tidak sedikit gitu.
Kemudian merumuskan masalah. Perumusan masalah adalah proses merumuskan kalimat atau pertanyaan yang akan dijawab melalui kegiatan penelitian. Hal ini penting karena perumusan masalah membantu untuk mengklarifikasi berbagai pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Dan menurut Rahim dalam bukunya tahun 2020 menjelaskan bahwa rumusan masalah dalam penulisan penelitian adalah pertanyaan yang harus dijawab melalui proses penyajian data dan analisis. Kemudian syarat menuliskan rumusan masalah yang pertama itu dituliskan dengan kalimat tanya. Yang kedua, tidak perlu memiliki banyak poin. Yang ketiga adalah turunan dari latar belakang atau penjelasan dari latar belakang. Kemudian tujuan perumusan masalah. Yang pertama itu membantu menentukan langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedua, memvalidasi hasil penelitian sebelumnya atau menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga itu memungkinkan penilaian tingkat kualitas penelitian. Dan yang keempat yaitu memicu rasa ingin tahu peneliti untuk mencari dari permasalahan yang telah dirumuskan. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang pemilihan masalah penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.